Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Khaira Salsabila. Saya Hafsah Sakinah Ismet. Kami dari kelompok 9 di mata kuliah Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam Akan mempresentasikan mengenai materi prosedur pengajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang Latar belakang. Sebelum masuk ke materi, kita perlu memahami bahwa dalam proses pembelajaran, guru tidak bisa mengajar secara asal atau spontan begitu saja. Dibutuhkan langkah-langkah yang terarah agar materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh siswa. Langkah-langkah tersebut disebut sebagai prosedur pengajaran. Dengan adanya prosedur pengajaran, proses belajar mengajar menjadi lebih struktur, efektif, dan tujuan pembelajaran pun lebih mudah tercapai. Selain membantu siswa memahami materi, prosedur pengajaran juga dapat melatih keterampilan serta menggambarkan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk memahami dan menerapkan prosedur pengajaran dengan baik dan proses pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang motivasi dan belajar. Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membantu perilaku. Contohnya, ketika ada anak yang ingin belajar naik sepeda, dia akan terus berlatih sampai dia pandai bersepeda dengan baik. Kalau motivasi adalah dorongan yang membuat kita mau berusaha dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, dengan adanya motivasi yang tepat, kita bisa belajar lebih efektif dan mencapai kepuasan. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi belajar. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan. Nah, dengan belajar ini membantu kita mendapatkan informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Nah, belajar ini juga membantu kita menguasai kemampuan-kemampuan yang baru. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, dengan belajar ini kita juga bisa menganalisis informasi dan bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya akan menjelaskan tentang fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Yang kedua, arah perbuatan. Nah, motivasi ini memberikan arah pada tindakan kita, yaitu menuju tujuan yang akan kita capai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Nah, motivasi ini juga membantu kita memilih tindakan yang tepat dan meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengajaran konsep. Nah, jadi pengajaran konsep itu seperti ada seorang anak yang lagi mengelompokkan benda-benda seperti bola, meja, atau kursi. Nah, itu disebut dengan belajar konsep, yaitu cara mengelompokkan benda berdasarkan dengan sifat-sifatnya. Nah, pengajaran konsep ini meliputi 4 fase atau tahapan utama. Yang pertama, menyajikan tujuan membuka pembelajaran. Jadi, guru akan menjelaskan apa yang akan dipelajari dan mengapa hal tersebut harus dipelajari. Yang kedua, memasukkan contoh dan bukan contoh. Nah, maksudnya di sini guru akan memberikan contoh yang sesuai dengan konsep dan contoh yang tidak sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, mengaji pemerolehan konsep. Nah, maksudnya di sini guru akan meminta siswa untuk mengidentifikasi contoh lain. Yang keempat, menganalisis proses pemikiran siswa. Nah, di sini guru akan meminta siswa untuk menjelaskan hasil pembelajaran yang mereka dapatkan. Selanjutnya ada pengajaran prinsip. Nah, pengajaran prinsip adalah proses edukatif yang bertujuan membantu siswa memahami dan menginternalisasi aturan atau pedoman dasar yang mengatur siswa suatu konsep, perilaku, atau nilai-nilai. Nah, tujuan dari pengajaran prinsip adalah yang pertama, membantu siswa memahami nilai-nilai dasar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan etis. Yang ketiga, mengembangkan karakter dan sikap
yang positif. Yang keempat, mempersiapkan siswa menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, dengan adanya pengajaran prinsip ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan berperilaku siswa dengan nilai-nilai yang baik. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengajaran keterampilan dan pengajaran kreativitas dalam proses pengajaran. Yang pertama, yaitu pengajaran keterampilan. Pengajaran keterampilan itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan supaya siswa bukan cuma paham teori, tapi juga bisa mempraktikkan langsung pada apa yang dipelajari. Biasanya guru akan menjelaskan dulu, lalu memberikan contoh atau demonstrasi. Setelah itu, siswa diminta mencoba sendiri dan berlatih secara berulang supaya semakin terampil. Contohnya, dalam pelajaran pendidikan agama Islam, seperti praktik wudhu, praktik sholat, atau membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian, yang kedua adalah pengajaran kreativitas. Kalau pengajaran kreativitas lebih fokus pada bagaimana guru membantu siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. Di tahap ini, siswa biasanya diberi kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, atau mencari solusi dari suatu masalah. Jadi, siswa lebih aktif dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja. Contohnya seperti membuat presentasi, diskusi kelompok, atau membuat suatu karya dari materi yang dipelajari. Bahwa pengajaran keterampilan itu lebih fokus pada kemampuan praktik, sedangkan pengajaran kreativitas lebih fokus pada pengembangan ide dan cara berpikir siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajaran merupakan langkah-langkah yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar berjalan secara terarah dan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dalam prosedur pengajaran terdapat beberapa bagian, yaitu belajar dan motivasi, pengajaran konsep, pengajaran prinsip, pengajaran keterampilan, dan pengajaran kreativitas. Semua bagian tersebut saling berkaitan dalam membantu siswa memahami materi, melatih kemampuan, serta mengembangkan kreativitas dalam belajar. Dengan menerapkan prosedur pengajaran yang baik, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, aktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, sudah selesai presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.